Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Basir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Iya. Maaf mengganggu waktunya sebentar ya, Pak Basir. Iya, nggak Eh, apa-apa. saya ingin ngajak ngobrol dengan Pak Basir dengan dalam rangka itu. Saya ada tugas karena Ya, saya saat ini sedang masuk dalam calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten ya, Kebumen. Di sini saya ada tugas di modul 2.3 yaitu observasi penilaian pembelajaran. ya. Untuk itu saya mohon bantuannya kesediaan Pak Basir untuk menjadi observer saya. Ya, ya, bersedia sekali ini. Alhamdulillah, sebelumnya terima kasih sekali nih ya Pak karena sudah mengganggu waktunya Bapak, meminta keluangan waktunya Bapak. Oke. Iya, Pak Basir, bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, terima kasih. Ya Pak, pada kegiatan ini saya akan melakukan praobservasi dengan tujuan itu nanti dalam pembelajaran yang akan Bapak lakukan akan lebih siap. Selanjutnya hal-hal yang kita bahas nanti untuk kegiatan praobservasi adalah ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Ya. Yang pertama yaitu materinya yang akan Bapak sampaikan untuk pembelajaran besok, materi mengenai apa ya Pak? Oke, untuk materi yang akan saya sampaikan kaitan dengan cerita. Dalam hal ini cerita fokus pada unsur yang ada. Dalam hal ini dalam suatu cerita itu ada dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Fokus yang akan saya bahas dalam hal ini dalam menyampaikan mahasiswa kaitan dengan unsur intrinsik. Oke, baik Pak. Nanti pada peserta didik, model pembelajaran yang ingin Bapak terapkan itu model pembelajaran apa ya Pak? Oke, kaitan dengan pembelajaran yang akan saya lakukan, ini yang pertama dalam ini saya akan ceramah sedikit, terus nanti siswa akan mengganti dalam hal ini membaca terlebih dahulu kaitan dengan cerita yang ada. Jadi siswa saya suruh untuk membaca dan nanti dari apa yang sudah dibaca nanti siswa akan mencari ataupun menganalisis kaitan dengan unsur intrinsik yang ada di dalam karya sastra tersebut. Oh, maaf, ini menanya sedikit lagi. Mengenai cerita itu, apa itu anak mencari bebas di perpustakaan atau cerita yang sudah Bapak siapkan? Oke. Untuk cerita yang akan ini ya, untuk siswa ini yang sudah ada di buku dalam hal ini buku cetak itu sudah ada. Buku materi ya? Iya, materi ketika kurikulum terbaru, kurikulum merdeka itu kan sudah ada di situ. Oke Pak. Apa namanya selanjutnya adalah metode apa yang akan Bapak terapkan dalam pembelajaran mengenai cerita tersebut? Oke, dalam hal ini untuk metode yang saya lakukan adalah metode inquiry. Dalam hal ini siswa mencari apa yang ada di dalam cerita tersebut. Sangat menarik Bapak metode yang ingin Bapak terapkan dalam anak-anak dalam pembelajaran tersebut. Nah, di sini apakah ada pemetaan terhadap peserta didik nantinya Pak? Apa semua sama rata atau ada perbedaan-perbedaan dalam pembelajaran tersebut? Dalam hal ini untuk kemampuan berbahasa dalam ini bahasa Indonesia, dalam hal ini untuk membaca, ini kemampuannya berbeda-beda. Ada siswa yang cepat dalam menangkap, ada yang lambat dalam menangkap. Jadi dalam hal ini untuk pertama dalam pembelajaran kali ini saya dengan satu cerita, ya cerita yang ada dalam hal ini cerita yang sama, biar nanti saya tahu bagaimana kemampuan siswa masing-masing dalam mempelajari suatu cerita tersebut. Jadi nanti kalau seandainya sudah itu, kan nanti untuk pembedaannya siswa yang cepat nanti untuk selanjutnya akan mempelajari suatu cerita yang agak sulit, tetapi yang siswa yang kemampuannya kurang dengan suatu cerita yang mudah untuk dipahami. Jadi nanti ada perbedaannya untuk yang tahap yang kedua. Oke.
Maaf Pak, pembelajaran yang akan terapkan Bapak di kelas berapa ya Pak? Di kelas 6 saya sudah. Oke, di kelas 6 ya Pak. Ya. Jadi nanti Bapak karena Bapak guru kelas 6 ya Ya, Pak guru ini kelas Pak. 6 ya. Oke, Pak, karena Bapak guru kelas 6 berarti nanti sasarannya di kelas 6 Di ya kelas Pak. 6 ya. Oke. Oke Pak. Nanti saya sebelumnya minta maaf, nanti Ya. saya pada saat pembelajaran berlangsung saya akan ikut dalam pembelajaran ya Pak. Saya Oke. ingin mengobservasi Oke, ya. nanti kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak jalankan sesuai dengan rencana-rencana yang sudah Bapak lakukan tadi. Ya, ya, siap. Oke. Sekian Bapak Oke. praobservasi dari saya. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, sudah mengizinkan saya untuk melakukan observasi di pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua unsur pembangunnya, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang dari luar, sementara unsur intrinsik unsur yang berasal dari dalam. Dari unsur intrinsik itu ada tema, alur, apalagi plot, penokohan, tokoh, sudut pandang. Kaitan dengan latar, sebelum kaitan latar itu adalah apa? Waktu, tempat, dan suasana terjadinya cerita. Jadi latar itu ada 3. Ada latar waktu, latar tempat, latar suasana. Coba, di suatu desa lahirlah seorang anak kecil yang sangat bahagia. Dia bersama ayah dan ibunya. Coba, dari yang Pak Guru bicarakan tadi, ada latar apa? Latar tempat. Latar tempatnya apa? Di suatu desa. Latar waktunya ada enggak? Ada tidak? Coba apa? Pagi hari. Oke lah. Selanjutnya, kalau tokoh apa tokoh? Pengertiannya tokoh. Oke. Tokoh itu intinya adalah pelaku dalam suatu cerita. Itu yang dinamakan sebagai tokoh. Tokoh pembagiannya mungkin banyak sekali, tapi di sini Pak Guru ada tokoh protagonis, antagonis, dan satunya lagi tokoh pembantu atau protagonis istilahnya. Kalau antagonis tokoh apa? Tokoh jahat atau yang mempunyai sifat jahat atau buruk. Sebenarnya tokoh apa tadi? Satu lagi? Protagonis apa? Ya biasanya yang memerankan tokoh yang baik. Selanjutnya tadi ada unsur sudut pandang. Sudut pandang dalam bahasa Inggrisnya point of view. Ya, apa sih itu? Oke, itu sebenarnya posisi pengarang dalam suatu cerita. Posisi pengarang dalam suatu cerita. Di situ nanti dalam cerita itu posisi pengarang di mana? Di dalam cerita ataupun di luar cerita. Ibarat kamu mengarang, kamu menulis suatu cerita. Ya. Ceritanya yang kamu tulis, kamu itu masuk di dalam cerita atau di luar cerita.
Mungkin itu yang Pak Guru sampaikan kali ini. Ya, selanjutnya silakan buka bukunya. Ya, silakan membaca dulu cerita yang ada. Gitu ya. Cerita yang ada. Selanjutnya nanti dari cerita tersebut kamu rangkum, dan setelah dirangkum kamu cari unsur-unsur intrinsiknya. Demikian, silakan untuk mengerjakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Basir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Iya, Pak Basir, pada kesempatan siang hari ini saya akan melakukan pasca observasi pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di minggu yang lalu. Iya, ya. Nah, saya mengganggu atau tidak ini ya Bapak? Insya Allah tidak mengganggu. Oke, terima kasih sebelumnya ini Pak. Ya Bapak. Tujuan saya melakukan pasca observasi ini yaitu saya ingin ngajak ngobrol dengan Bapak yang khususnya dengan kegiatan pembelajaran yang sudah kemarin Bapak lakukan. Ya, ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Ya, ya. Ya. Untuk yang pertama yaitu bagaimana perasaan Bapak ketika diadakannya observasi kemarin, Pak? Alhamdulillah dari kegiatan observasi yang dilaksanakan ini alhamdulillah menyenangkan. Walaupun dalam pembelajaran kali ini banyak sekali kekurangan yang ada ketika saya mengajar. Oke. Jadi dari kekurangan-kekurangan yang tadi Bapak sebutkan, yang Bapak sudah dapatkan kemarin pada saat observasi, itu kekurangannya kira-kira kenapa ya Pak? Kekurangan yang ada satunya mungkin dari metode yang saya gunakan. Dari metode yang saya gunakan ataupun dari alat peraga yang saya gunakan. Dari apa yang saya gunakan itu nantinya untuk pembelajaran selanjutnya pastinya setelah mengerti atau sudah tahu hasilnya akan saya perbaiki kaitan dengan metode ataupun alat ataupun yang lain kaitan dengan pembelajaran yang akan saya lanjutkan selanjutnya. Oke. Iya Pak, berarti di sini kelemahannya yaitu metode ataupun pembelajaran yang belum sesuai dengan kondisi siswa ya Pak? Iya, kaitan dengan kondisi siswa. Jadi dalam hal ini dari apa yang saya rencanakan, ya mungkin metode yang ada ya mungkin kurang sesuai, atau dalam hal ini sudah sesuai tapi belum maksimal. Berarti ini pelaksananya sudah berjalan dengan lancar, tetapi mungkin baru pertama kali kemarin ya Pak metode tersebut diterapkan kepada peserta didik ya Pak? Kebetulan ini kan untuk kelas 6 kurikulum terbaru, kurikulum Merdeka. Jadi dalam ini saya yang menggunakan media ataupun alat peraga yang dalam hal ini yang mungkin cocok untuk kelas 6 yang sekarang ini. Oke Bapak. Jadi apa namanya yang Pak Basir sampaikan itu sudah terlaksana dengan sesuai dengan rencana Bapak kemarin waktu kita pra-observasi itu sudah sesuai atau belum ya Pak? Secara umum sudah berjalan dengan lancar. Dalam hal ini dari hasil yang ada juga sudah, dalam hal ini siswa dalam menangkap apa yang saya inginkan sudah sesuai, tapi ada beberapa juga siswa yang belum. Jadi dari siswa yang belum bisa menangkap, ya mungkin dalam hal ini perlu adanya program remedial. Oke. Jadi apa yang sudah Bapak sampaikan untuk anak-anak dari kategori yang mungkin belum bisa menerima itu akan diadakan remedial ya Pak? Kegiatan remedial. Jadi kegiatan pembelajaran Bapak sudah sangat bagus. Cukup sekian ya Pak pasca observasi kali ini. Semoga apa yang sudah baik dalam pembelajaran Bapak akan Bapak lanjutkan, dan apa yang belum sesuai dengan harapan Bapak akan Bapak tingkatkan. Akan saya sempurnakan. Iya, akan Bapak sempurnakan untuk menuju anak-anak yang lebih baik. Lebih baik ya. Oke. Ya sudah Pak, terima kasih.
Maaf sudah mengganggu waktunya. Enggak ya. Sekian Nggak apa-apa. pasca observasi saya terhadap pembelajaran Bapak. Ya. Mohon maaf dan selalu semangat ya Pak Ya, untuk semangat. pembelajaran. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Cukup seperti itu saja, tidak usah